Hi, good morning. Okay, students, today we will talk about filling forms. Filling di sini berarti mengisi, sedangkan forms berarti formulir. Jadi materi kita hari ini adalah tentang bagaimana mengisi formulir. Tapi bukan cuma itu saja, di materi ini kita juga akan melihat beberapa jenis-jenis formulir isian. Okay, firstly, let's see the basic competencies of this material. Jadi kita lihat dulu kompetensi dasar yang ingin dicapai di materi ini. Di sini ada dua kompetensi dasar, yaitu KD 31 dan KD 41. Okay, let's see KD 31. Di sini KD 31 yaitu untuk membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk formulir isian yang digunakan di perusahaan, bank, instansi dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan informasi yang relevan sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi KD 31 di sini lebih mengarah ke aspek pengetahuan, yaitu bagaimana membedakan fungsi sosial, struktur teks, serta unsur kebahasaan dari formulir isian. Oke, sekarang kita lihat KD 41. KD 41 di sini yaitu untuk menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk formulir isian yang digunakan di perusahaan, bank, atau instansi lain dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan informasi yang relevan. Jadi KD 41 di sini lebih menekankan ke aspek keterampilan, yaitu bagaimana menangkap makna dari teks formulir isian. Oke, sekarang kita lanjut ke definisi. Jadi sebelum membahas lebih jauh, let's see the definition of forms. Jadi kita lihat apa pengertian dari formulir. Di sini dikatakan bahwa a form is a document. It could be printed or electronic with spaces in which we can write or enter data. Jadi di sini dikatakan bahwa formulir adalah sebuah dokumen, bisa saja dalam bentuk printed yang tercetak ataupun dalam bentuk elektronik, ya, yang dimana ada spaces, ada bagian kosong untuk kita bisa write, menulis atau memasukkan data, enter data. Jadi itu pengertian dari formulir. Dia adalah sebuah dokumen, bisa saja bentuknya berupa hasil cetak ataupun elektronik. Okay, now let's see the purpose. Purpose berarti tujuan. Apa tujuan formulir? Yaitu to convey data or short detailed information for certain purpose. Jadi tujuan dari formulir adalah untuk mengumpulkan data atau informasi singkat yang detail, short detail information, ya, for certain purpose, untuk tujuan tertentu. Jadi fungsi atau tujuan dari formulir yaitu untuk mengumpulkan data atau informasi yang singkat untuk beberapa tujuan tertentu. Kita lanjut. Ada beberapa jenis-jenis formulir. Let's see the first one. Medical form. Di sini adalah formulir yang biasa kita jumpai dalam dunia medis.
Kemudian ada lagi order form. Dari kata order berarti memesan. Jadi ini adalah semacam formulir yang kita gunakan di dalam memesan sebuah barang misalnya. Kemudian registration forms. Registration form ini dari kata registration. Registration itu adalah pendaftaran. Mungkin kita paling familiar dengan jenis formulir ini ya. Registration form ini berarti formulir pendaftaran. Jadi bisa saja pendaftaran lomba atau pendaftaran masuk sekolah dan seterusnya. Kemudian application form. Application form di sini adalah formulir mengajukan aplikasi atau melamar pekerjaan. Jadi application form ini sering kita jumpai ketika kita ingin melamar satu posisi tertentu. Kemudian yang kelima adalah bank slip. Jadi slip yang sering kita jumpai di bank itu termasuk formulir isian. Bisa saja berupa slip penyetoran ataupun slip penarikan withdrawal. Meskipun di sini cuma ada 5, tapi sebenarnya masih banyak jenis-jenis formulir yang lain. Jadi formulir ini tergantung dari tujuannya. Oke. Next. Oke, sekarang kita coba lihat contoh formulir yang pertama, yaitu lalu berikutnya kita lihat contoh bank slip. Bank slip di sini. Oke, berikutnya kita lihat jenis formulir yang meminta student information. Student information berarti informasi tentang peserta didik atau siswa. Yang pertama, dia meminta jenis formulir yang berikutnya adalah job application form atau formulir melamar pekerjaan. Jadi yang pertama diminta di sini adalah position applied for. Dituliskan di bagian itu posisi yang dilamar. Kemudian di pojok kanan atas ada kolom. Lalu berikutnya saya ingin menegaskan kembali apa-apa identitas yang paling sering diminta dalam mengisi formulir. Jadi yang paling sering, yang pertama itu adalah date atau tanggal. Jadi kita mesti mengingat kalau dalam pengisian tanggal ditambahkan dalam kurung DD, MM atau YY seperti tadi, berarti date, kita diminta mengisi tanggal dulu, lalu bulannya, kemudian disusul dengan tahunnya. Yang berikutnya, ini sudah pasti ada, yaitu name. Lalu yang berikutnya adalah address atau alamat. Kemudian kontak atau email. Ini sometimes berupa nomor telepon atau alamat email. Yang terakhir, yang paling sering muncul di dalam mengisi formulir yaitu signature. Signature di sini berarti tanda tangan. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang filling form. Semoga dipahami dan saya akhiri dengan sebuah quote, kutipan menarik dari William Shakespeare mengatakan bahwa we know what we are but not what we may be. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.